Nggak ada salah dicoba. Nggak ada yang salah. Bang Ogi dikit dong. Yes. Minta komentar sedikit Judi soal online, ya judi online nih lagi rame nih judi Iya, iya. online. Gimana tanggapan lo gitu? Ini judi online lagi jadi sorot sama pemerintah sama Ya, polisi ya. Betul yang gue dengar ya Indonesia salah satu yang paling tinggi Ya, apa ya? peminatnya penggunanya ya. Pengguna judi online. Iya, jadi ininya apa? Customernya dan lain-lain gue menyebutnya nasabah atau apa. Cuman ya ini tugas pemerintah sih bagaimana untuk bisa mengatur, menahan ya sampai nanti ada gosip-gosip atau ada cerita bahwa ya ini juga ada izin dari siapa gitu kan, itu yang paling berbahaya karena akhirnya yang kan tujuan kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan rakyat kita. Cuma kalau dengan kayak gitu akhirnya menurut gue sih akhirnya kita kapan cerdasnya gitu. Tapi komentar lu kan ini dampaknya besar banget di judi online. Ada yang sampai stres kalah. Mati, Terus juga kalau nggak salah ada kasus lain tuh ada yang ngebunuh gitu. ya ini mah efeknya akan kemana-mana. Ini efeknya akan ke sosial sebagai manusia ya, akhirnya jadi keluarga akan hancur lebur, akhirnya hubungan ke setiap orang juga jadi kacau. Nah ini yang emang harus ditangani sama pemerintah dan kita nih sebagai masyarakat untuk bisa mengedukasi mereka bahwa hal-hal seperti itu ya orang dari dulu kita belajar lah kalau namanya cari uang ya bekerja dengan baik yang halal itu udah paling benar sih. Banyak kesempatan dicoba, kalau ini belum berhasil coba lagi ini, tapi bukan coba dengan cara mudah. Nggak ada yang namanya kerja nggak mudah, tanya aja teman-teman wartawan, mereka sampai tiduran sampai capek ya udah tahu nggak ada yang gampang. Itu pun juga masih kadang masih pas-pasan ya. Tapi Bang Ogi lu maksudnya maaf gitu, pernah punya pengalaman gitu atau pengalaman sendiri atau mungkin cerita teman gitu mengenai judi online? Gua nggak ngerti namanya judi online, tapi gua pernah ngerasain judi bola. Ya. Gua seneng banget. Ya. Kan sama gitu ya. Tapi ada momen gua tiba-tiba akhirnya harus berhenti. Ada momen gua bukan gua kalah besar atau gimana. Waktu itu gua sakit. Oke. Dan sakit itu akhirnya gua tidak menggunakan handphone. Dan disitulah karena dari handphone lah semua itu bisa terjadi, saudara-saudara. Betul nggak? Iya betul. Gitu. Jadi dan gue tahu gue kalau sekarang mikir lagi anjir goblok banget. Coba ini kalah 500.000, coba lagi supaya bisa balik modal jadi kalah 1 juta. Ngalamin yang kayak gitu. Paling besar ngalamin kalah berapa tuh? Bisa 5 jutaan. Serius? Dulu. Sampai akhirnya kapok waktu itu kalah berapa tuh? Karena sakit. Gini. Makanya Tuhan pakai cara, ternyata waktu itu gue sempet yang sakit itu dan gue harus baring, nggak pegang handphone, nggak lihat handphone. Akhirnya kan jadi itu kan akan menjadi habit ya. Gitu sih. Tapi menurut Bang Ogi sendiri kan biasanya orang yang ikut judi online gitu, biasanya kan awalnya coba-coba, tapi sampai akhirnya mereka jadi jangan pernah coba-coba. Kecanduan enggak? Juga awalnya coba-coba. Sampai akhirnya mereka kecanduan tuh seperti apa sih, Bang Ogi? Buat gue ya itu segala sesuatu kalau udah tahu itu negatif jangan dicoba. Karena emang yang negatif ini pasti menggiurkan. Ya buat gua ini gue belajar buat diri gua sendiri juga apapun ya, karena ini bisa terjadi sama siapapun. Lu ngejar Delon.